Pagi hari ini kami akan menanggapi channel-channel kawan-kawan kita yang mengaku aswaja, yang kami lihat di video-video mereka itu selalu mencaci maki ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, mengolok-olok. Jadi kami menyebutnya channel ghibah dan namimah karena isi videonya seperti itu ya. Dan itu fakta, kita lihat video-videonya seperti itu isinya ya, channel-channel mereka itu. Bukan hanya di YouTube, mereka di Facebook, bahkan lebih parah lagi. Mereka mengedit foto-fotonya ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, dibuat macam-macam, dibuat foto-foto porno segala macam. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang belum memahami ilmu agama atau beragamanya cuma ikut-ikutan, mengikuti pendapatnya kiai, mengikuti pendapatnya ustadz tanpa tahu kebenarannya, mungkin orang tersebut akan terpukau, akan merasa, oh ini bagus nih pembahasan, selalu membahas ibarah-ibarah para ulama. Tetapi bagi orang-orang yang sudah berilmu, bagi orang-orang yang sudah memahami ilmu secara luas, apalagi memahami puluhan ribu hadis, maka ketika melihat atau mendengar bantahan-bantahan mereka atau melihat channel-channel mereka, itu akan tertawa ya, melihat celotehan-celotehan mereka di YouTube, di video-videonya. Karena video mereka itu sama sekali tidak membantah dengan ilmu, tidak. Justru yang membuat kita tertawa, mereka itu membantah Al-Quran, membantah hadis-hadis Rasulullah dengan pendapat para ulama. Kan lucu. Nabi mengharamkan di dalam hadisnya, dibantah oleh salah satu ulama. Oh, kata ulama fulan itu tidak haram. Di dalam Al-Quran jelas hukum ini haram. Mereka bantah lagi dengan pendapat ulama. Ini kan lucu. Al-Quran dibantah dengan salah satu pendapat ulama yang sesuai dengan keinginan mereka tentunya. Hadis Nabi yang melarang, yang mengharamkan, mereka bantah juga dengan apa? Dengan salah satu pendapat ulama yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, jadi bagi orang-orang yang awam mungkin tidak akan sadar bahwa bantahan-bantahan mereka itu sedang membantah Quran, sedang membantah hadis. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai ilmu secara luas, mempelajari Quran dan Sunnah, kemudian mereka memahami puluhan ribu hadis, akan tertawa melihat video-video mereka. Jadi kalau tata cara beragama seperti itu mereka tidak akan menemukan kebenaran. Sebab yang mereka cari itu bukan hukum yang sebenarnya, bukan, tetapi hukum yang sesuai dengan nafsunya. Al-Quran mengatakan haram, hadis mengatakan haram, tetapi tidak sesuai dengan keinginan mereka, dengan nafsu mereka, bahkan bertentangan dengan perilaku mereka. Maka mereka akan mencari-cari apakah ada ulama yang membolehkan masalah ini. Terus dicari-cari. Itu fakta dan kami bisa buktikan. Mungkin salah satunya misalnya hukum musik. Nabi jelas mengatakan bahwa musik hukumnya haram. La yakununa min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang dari umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Jadi hukum asal musik hukumnya haram. Makanya Nabi menyebutkan akan ada dari umatku, dari umat Rasulullah yang menghalalkan alat-alat musik. Jelas Nabi mengharamkan. Nah, kemudian mereka yang ingin menghukumi hukum tersebut, mereka suka dengan musik dan hobinya juga main musik di kuburan segala macam, main musik di masjid, main musik. Maka dia akan mencari apakah ada ulama yang menghalalkan musik. Akhirnya dicari, akhirnya ketemu. Oh, ada ini Ibnu Hazm. Diangkatlah pendapat Ibnu Hazm. Padahal pendapat Ibnu Hazm bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan puluhan pendapat ulama, bertentangan dengan pendapat Imam Bukhari, bertentangan dengan pendapat Imam Ibnu Katsir, bertentangan dengan pendapat Al-Imam Al-Ghazali, bertentangan dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi, bertentangan dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bertentangan dengan Imam Romli, bertentangan dengan Imam As-Subki, bertentangan dengan Imam As-Sarbini, dan puluhan ulama yang lain mengharamkan musik. Itu jelas, kami sering menyampaikan tentang pendapat-pendapat ulama yang mengharamkan musik. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyebutkan apa? Bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik.
Kata beliau di dalam Az-Zawajir, wa qad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'iyya radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'i zamri. Telah diketahui tanpa keraguan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik. Begitupun puluhan ulama yang lain. Imam An-Nawawi, beliau mengharamkan musik. Al-Ma'azi, kata Imam An-Nawawi, al-ma'azifi wal autari yahrum isti'maluhu wa istima'uhu. Semua alat-alat musik dan alat-alat yang bersenar haram menggunakannya atau penggunaannya, dan haram pula mendengarkannya. Itu jelas disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian oleh Imam Al-Ghazali, beliau juga menyebutkan bahwa alat-alat musik dan senar-senar haram, kata beliau. Al-ma'azifu wal autaru haramun li'annaha tasuqu ila sarbi wa huwa syi'arus sarbi. Sesungguhnya alat-alat musik dan senar-senar hukumnya haram karena hal tersebut membangkitkan orang untuk minum khamr, dan kebiasaannya orang-orang yang suka minum khamr. Dan puluhan bahkan mungkin ratusan ulama yang menyebutkan musik haram. Nah, jadi ini agar para pengikutnya sadar. Jadi cara mereka menyampaikan hukum itu seperti itu. Makanya jangan bangga ketika mereka menyampaikan ibarah-ibarah. Ini menurut Imam Fulan di dalam kitab Fulan. Jadi mereka itu bukan mengedepankan Quran, bukan mengedepankan hadis, bukan. Tapi mereka mengedepankan salah satu pendapat ulama meskipun pendapat tersebut bertentangan dengan puluhan ulama. Nah, mereka itu mengambil hukumnya seperti itu. Ini kami jelaskan agar mereka sadar. Yang taklid buta, yang pengikutnya menyanjung-nyanjungnya di channel-channelnya ketika channel tersebut mengupload satu video untuk membantah Ustadz Manhaj Salaf misalnya, membawakan satu pendapat di dalam satu kitabnya, itu disanjung-sanjung, dipuji-puji, diluk-lukan. Ini kami tertawa melihat mereka itu. Mungkin bagi orang awam yang tidak memahami ilmu, mereka, wah benar, bagus sekali ini yang disampaikan, ibarah bahasa Arab terus. Dilihat atau didengar oleh orang-orang yang berilmu, ditertawakan. Mereka sedang membantah Quran, membantah hadis, membantah pendapat puluhan ulama-ulama salaf. Jadi mereka itu seperti itu ya. Jangankan masalah-masalah seperti ini, masalah yang jelas saja keharamannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu mereka membantah juga kok. Banyak ini, seperti masalah riba. Kita katakan riba haram, dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu jelas sekali, riba diharamkan di dalam Al-Quran. Nah, tetapi kita lihat dari kalangan-kalangan mereka, fatwa-fatwanya menghalalkan bank-bank ribawiyah. Itu bank ribawi boleh katanya. Itu tidak riba, tidak. Ada juga fatwa yang lain yang mengatakan memakai kerudung buat perempuan atau hijab yang menutupi kepala atau rambutnya itu tidak wajib katanya. Itu yang mengatakan ulama, kata mereka. Itu masyhur di Indonesia, dielulukan itu seorang ulama. Nah, kalau masalah-masalah yang besar saja seperti itu dianggap tidak wajib, yang sudah jelas nasnya di dalam Al-Quran tentang keharamannya seperti riba. Bagaimana dengan masalah-masalah yang perlu dijelaskan secara rinci? Masalah yang jelas saja keharamannya di dalam Al-Quran, mereka mengatakan, oh itu tidak haram. Apalagi masalah-masalah yang memerlukan penjelasan secara terperinci, secara detail. Nah, jadi kalau kaum muslimin cerdas, paham tentang Quran dan Sunnah, mereka tidak akan bangga, tidak akan tertipu dengan video-video mereka ya, yang selalu membawakan ibarah-ibarah, membantah Ustadz Fulan, Ustadz Yasin Bidat Al-Qadir Jawas dibantah, Ustadz Al-Hakim dibantah, Ustadz Firanda Anir jadi bantah, Al-Ustadz Sapi Gereja, Ustadz Khalid Basalama. Bahkan video-video kami pun banyak yang dibantah oleh mereka dengan judulnya yang macam-macam, yang menurut kami tidak layak disebut orang tersebut. Jangankan disebut Ustadz, disebut penuntut ilmu pun itu tidak layak. Bahasanya mereka itu tidak mencerminkan orang yang punya adab dan akhlak. Buruk sekali kata-katanya ya. Kami pun tidak berani menyebutkan kata-kata yang seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya channel-channel mereka itu seperti itu. Yang isinya mungkin pertama adalah ghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain.
Kemudian ketika mereka membantah juga lucu. Quran dibantah dengan pendapat ulama, hadis dibantah dengan pendapat ulama. Sedangkan pendapat ulama tersebut bertentangan dengan puluhan pendapat ulama lainnya. Ini kan lucu ya. Bagi sebagian orang yang bagi sebagian orang yang kurang memperhatikan ceramah-ceramah mereka, ya mungkin akan merasa tersanjung, terpukau dengan ceramahnya. Kami tertawa melihat ceramah-ceramah mereka itu. Karena mereka membantah perkataan Rasul, membantah Al-Quran, dibantah dengan salah satu pendapat ulama. Dan kalau kita buka tentang contoh-contohnya banyak. Mereka membantah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi mereka bantah. Mereka mengedepankan pendapat ulama. Padahal itu salah satu pendapat ulama. Padahal yang disebut hujah atau dalil itu bukan pendapat ulama, tetapi Quran dan sunnah atau hadis. Jadi mereka itu seperti itu, memposisikan kitab ulama itu seperti Al-Quran, memposisikan kitab ulama itu seperti hadis yang tidak boleh dibantah. Padahal kalau kita buka perkataan imam-imam madhab saja, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, mereka hampir semuanya mengatakan apa? Jika salah satu pendapatku bertentangan dengan hadis, buang pendapatku. Maka pakailah hadis Nabi. Itu hampir rata-rata semua mengatakan seperti itu. Jadi kalau cara mengambil hukumnya seperti itu tidak akan menemukan kebenaran, sebab mereka akan mencari hukum yang sesuai dengan akal mereka, yang sesuai dengan nafsu mereka. Ketika mereka senang dengan musik, meskipun mendengarkan musik itu hukumnya haram, dia akan mencari ulama yang menghalalkan musik. Ketika mereka senang dengan jimat-jimat, meskipun di dalam hadis bahwa jimat-jimat itu disebut syirik, tetapi mereka akan mencari apakah ada ulama yang membolehkan jimat. Ketika mereka senang dengan memberikan sesajen kepada Roro Kidul, kepada penghuni laut dan sebagainya, meskipun di dalam Al-Quran, di dalam hadis bahwa disebutkan sesajen itu hukumnya haram, mereka akan mencari apakah ada ulama yang membolehkan. Meskipun mendengar ada 7 hadis yang memerintahkan agar memanjangkan jenggot, artinya yang punya jenggot tidak boleh dicukur, kemudian mentipiskan kumis, memanjangkan jenggot, tapi berhubung akalnya mereka ingin terlihat tampan dengan mencukur jenggot, maka mereka akan mencari apakah ada ulama ini yang membolehkan mencukur jenggot. Diangkatlah pendapat tersebut. Padahal pendapat tersebut yang membolehkan mencukur jenggot itu bertentangan dengan 7 hadis, bertentangan dengan puluhan pendapat ulama, bertentangan dengan pendapat imam-imam mazhab, bertentangan dengan pendapat para sahabat. Tetapi yang mereka agungkan pendapat yang membolehkan karena pendapat ini sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan mereka yang mengaku bermazhab Syafi'i itu membantah imamnya sendiri. Itu banyak sekali ya. Mereka mengatakan tidak boleh berpindah-pindah mazhab. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i tidak boleh keluar dari mazhab katanya. Kecuali kalau pindah, jangan pindah-pindah lagi. Tetapi ketika dalam masalah-masalah tertentu mereka meninggalkan. Imam Syafi'i mengharamkan musik, mereka membolehkan musik. Imam Syafi'i mengharamkan mencukur jenggot, mereka membolehkan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i melarang makan-makan di rumah kematian, mereka membolehkan. Nah, jadi buat kaum muslimin, khususnya kawan-kawan kami yang mengikuti manhaj salaf, ketika mereka membantah dengan fitnahan, dengan bahasa-bahasa kasar, kita tenang saja, biarkan saja ya. Mungkin orang tersebut oleh sebagian pengikutnya akan dipuja, disanjung-sanjung, membuat terpukau. Tapi bagi orang-orang yang paham tentang ilmu itu akan tertawa melihat ocehan-ocehan mereka di YouTube, di Facebook ya. Nah, mungkin seperti itu ya.